Om Swastiastu, halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, astungkare, rahayu, sareng sami. Dan tentunya tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu dan kita akan belajar tentang masih di bab yang sama, yaitu segi 4 dan segi 3. Tapi sekarang kita belajar tentang segi 4-nya. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu pertama, mengenal segi 4, kedua, menghitung keliling dan luasnya, kemudian yang ketiga, penerapan pada penyelesaian masalah ya. Adapun segi 4 itu ada beberapa jenis. Kalian bisa perhatikan yang pertama ada persegi, kemudian ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada trapesium, ada belah ketupat, dan layang-layang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang persegi. Persegi adalah bidang datar segi 4 atau bidang 2 dimensi yang memiliki luas tetapi tidak memiliki volume. Persegi di kehidupan kita, nah, contohnya bisa kita lihat papan catur, ada jam dinding, ada ubin, ada kuetar yang berbentuk persegi. Dan mungkin anak-anak bisa menyebutkan contoh yang lain lagi, silakan. Sifat-sifat persegi. Nah, kalian perhatikan di sini sudah ada gambar persegi ABCD, kemudian ada dua garis diagonal ya. Dua garis diagonal yaitu AC dan BD, panjang AB, BC, CD, dan AD itu sama. Persegi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, memiliki dua pasang sisi sejajar dan 4 sisi sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Yang kedua, memiliki dua buah diagonal yang sama panjang dan berpotongan saling membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan BO, sama dengan CO, sama dengan DO. Yang ketiga, memiliki 4 titik sudut dan setiap sudut persegi adalah sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Kalian tahu kan sudut siku-siku itu apa? Oke, kalau anak-anak punya sifat-sifat yang lain, silakan disebutkan dan dicatat di catatan kalian ya. Oke, keliling dan luas persegi. Untuk keliling persegi, AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD bisa disingkat menjadi 4 dikali S adalah sisi persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Selanjutnya, persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Persegi panjang dalam kehidupan kita itu bisa kita lihat pada gambar itu lapangan sepak bola. Kemudian ada papan tulis. Kemudian ada jendela dan ada buku. Untuk sifat-sifat persegi panjang, pertama dia mempunyai 4 sisi, ya 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang sejajar, di mana sisi-sisi yang sejajar sama panjang. AB sejajar dengan DC dan AB sama dengan DC. AD sejajar dengan BC dan AD sama dengan BC. Kemudian yang kedua, memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang, yaitu AC sama dengan BD. Dan ketiga, kedua buah diagonal saling berpotongan sama panjang, yaitu AO sama dengan BO sama dengan CO sama dengan DO. Yang keempat, memiliki 4 titik sudut dan setiap sudut sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Rumus luas persegi panjang yaitu L sama dengan P kali L. Kelilingnya K sama dengan 2P ditambah 2L atau disingkat 2 dikali P tambah L. Jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Jajar genjang dalam kehidupan kita, kalian tahu yang pertama itu adalah gambar jajan wajik ya.
Dan gambar yang kedua, kalian perhatikan atap rumah. Atap rumah itu menyerupai jajar genjang. Oke, anak-anak, jajar genjang itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, garis AB sejajar dengan garis CD. Karena dia sejajar, panjangnya juga sama. Kemudian, garis AD sama dengan garis BC dan panjangnya juga sama. Kemudian, memiliki dua buah diagonal dan juga selain itu memiliki sudut yang berhadapan sama besar. Mana saja sudut yang berhadapan sama besar? Kita perhatikan sudut A itu sama besarnya dengan sudut C. Kemudian sudut B itu sama besarnya dengan sudut D. Maka bisa disimpulkan, kita tuliskan di sini biar lebih jelas, sama dengan sudut C, kemudian sudut B sama dengan sudut D. Baik, selanjutnya sifat-sifat dari jajar genjang ini anak-anak, sudut-sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Mana saja sudut-sudut yang berdekatan? Jadi, kita tuliskan di sini sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut A ditambah sudut B itu juga 180 derajat. Mana lagi? Sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Dan yang terakhir, sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut-sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Ya. Baik, kemudian jajar genjang juga memiliki dua diagonal yang berpotongan dan memiliki panjang yang sama ya, berpotongan di sini. Ini berpotongan di sini, ingat. Dan panjangnya itu sama. Keliling dan luas jajar genjang pertama. Keliling jajar genjang K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Atau luas sama dengan AB dikali DE. Jadi kalau alasnya AB, maka tingginya adalah yang tegak lurus dengan AB, yaitu DE. Luas yang kedua sama dengan BC dikali DF. Jadi jika alasnya BC, maka tingginya adalah DF. Bangun datar selanjutnya adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Perhatikan gambar trapesium pada video kalian. Jadi di sana adalah trapesium sembarang, di mana garis AB dengan CD itu sejajar tetapi tidak sama panjang. Nah, untuk sifat-sifat trapesium, yang pertama, trapesium memiliki 4 rusuk, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Kemudian memiliki 4 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dan selanjutnya, trapesium memiliki sepasang sisi sejajar, seperti yang tadi Ibu bilang. Sisi sejajarnya itu adalah sisi AB dan CD. Dua sisi ini sejajar namun tidak sama panjang. Sifat-sifat trapesium selanjutnya, sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Sudut A itu ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D juga 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D juga 180 derajat. Ya, itu sifat-sifat trapesium. Oke,
Selanjutnya jenis-jenis trapesium ada 3. Pertama trapesium siku-siku. Ada trapesium sama kaki di mana panjang AD dan panjang BC itu sama ya. Kemudian ada trapesium sembarang, keliling dan luas trapesium ya. Keliling trapesium sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Dan luasnya adalah setengah dikali A yang sisi atas ditambah B yang sisi bawah, kemudian dikali H. H adalah tinggi trapesium. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku, masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian ada garis diagonal membelah belah ketupat dengan sudut siku-siku. Jadi diagonal belah ketupat ini ada 2. Pertama diagonal 1 itu kalian perhatikan garis putus-putus yang berwarna merah. Dan diagonal kedua garis putus-putus yang berwarna kuning. Kemudian jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Luas itu sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Atau diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Dan untuk kelilingnya sama dengan 4 dikali S atau 4 dikali sisi belah ketupat. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Sifat-sifat layang-layang. Pertama, memiliki 4 sisi berpasangan yang sama panjang. Kedua, memiliki 4 titik sudut atau sepasang sudutnya saling berhadapan sama besar. Memiliki 2 diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Untuk rumus luas dan keliling layang-layang, kalian perhatikan lagi. Untuk rumus luas layang-layang itu sama dengan belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan untuk kelilingnya adalah K sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Suatu persegi panjang mempunyai keliling 52 cm. Jika selisih ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut adalah 4 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah, nah pertama kita buat dulu yang diketahui, pertama keliling, kemudian kita buat persamaannya, yaitu selisih ukuran panjang dan lebar berarti P dikurang L sama dengan 4. Nah, kalau kita mencari P-nya saja, artinya P dijadikan sama dengan, berarti L dipindah ke ruas kanan menjadi P sama dengan 4 ditambah L ya. Nah, sekarang kita akan cari nilai P dan L-nya dengan cara kita masukkan ke dalam rumus persamaan P sama dengan 4 ditambah L ya. Jadi nanti pada rumus keliling ini P-nya kita ganti dengan 4 ditambah L. Oke. Kita buat kelilingnya 52 karena keliling sudah diketahui. Dan P-nya kita ganti dengan 4 ditambah L. Nah, karena ada 2L berarti ini bisa dijumlahkan jadinya 2L. Dan untuk 2 kalinya itu, kalau kita bawa ke ruas kiri mencari 52, itu menjadi dibagi ya. Jadi 52 dibagi 2, makanya 2 kali itu hilang. Jadinya 52 dibagi 2. Oke. Nah, 4 ditambah 2L dibiarkan di ruas kanan. Kemudian 52 dibagi 2 hasilnya 26 sama dengan 4 ditambah 2L. Maka 2L sama dengan 26 dikurang 4. Nah, tadi 26 dikurang 4 dulu ya. 26 dikurang 4 kan 22. Kemudian kita cari nilai L-nya, berarti 22 dibagi 2. Hasilnya lebarnya kita dapat 11 cm. Nah, berapa P? P kita bisa cari dengan mensubstitusikan L sama dengan 11 cm ke persamaan P sama dengan 4 ditambah L.
ya. Jadi P-nya didapatkan 15 cm. Baru kita bisa cari luasnya. Nah, luasnya 165 cm persegi. Ingat untuk menuliskan satuan. Keliling persegi yang mempunyai luas 441 cm persegi adalah, pertama kita cari dulu panjang sisi persegi. Kita tahu luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka untuk mencari sisi, kita bisa menggunakan rumus akar dari 441. Nah, akar dari 441 adalah 21 cm. Baru kita bisa cari kelilingnya. Keliling rumusnya adalah 4 dikali S, berarti 21 kali 4. 21 kali 4, kelilingnya sama dengan 84 cm. Soal selanjutnya, kalian disuruh menentukan luas bangun pada gambar. Jadi kita perhatikan di sana seperti huruf E ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Jadi kita harus membagi dulu menjadi beberapa bagian bangun ini, sehingga kita bisa mencari luasnya. Nah, untuk mempermudah, jadi kita bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi membaginya seperti ini. Ibu isikan garis di bagian itu. Kalau kalian punya teknik yang lain silakan. Yang penting nanti walaupun kita membaginya berbeda, nanti tetap jawabannya akan sama ya. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah membagi menjadi 4 bagian. Karena yang persegi panjang bagian atas dan di bawah itu sama, maka Ibu akan berikan nama yang sama. Jadi luas 1, yang di bawah juga luas 1, kemudian yang ini luas 2, dan yang terakhir luas 3. Nah, sekarang kita akan mencari luas 1. Untuk panjang, karena di bawah sudah ada 30 cm, maka untuk luas satunya juga yang di atasnya itu, bangun yang di atas juga 30 cm. Nah, kemudian untuk luas 2, ya, luas 2 itu panjangnya, untuk mencari panjang karena di sana yang kita ketahui adalah 60, ada 60 ya. Bagaimana cara membaginya biar kita dapat panjang untuk bangun yang kedua? Oke. Sekarang perhatikan. Di sini Ibu akan mencari ini dulu. Yang ini Ibu cari dulu karena di sini ada berapa garisnya? 1 2 3 4 5. Maka 60 ini Ibu akan bagi 5. Jadi di sini kita dapat ini 12. Di sini juga 12, ini 12. Ini juga 12, di sini juga 12. Berarti untuk lebarnya kita sudah dapat 12 ya. Di sini panjangnya 30. Berarti segini juga 12, segini juga 12 ya. Nah, untuk bangun kedua, mencari panjang, kita jumlahkan saja ini 12-nya ada berapa. Jadi 12-nya ada berapa? Ini, dan ini ya. Berarti untuk panjang, jadi untuk panjang bangun kedua itu ada 12 kali 3 berarti 36. Nah, untuk di sini lebarnya kita cari dengan cara sebentar dulu, Ibu hapus dulu ini. Ya. Kita cari dengan cara mengurangi ini 30 dengan 20. Jadi ini 10 ya. 10 dan ini juga 10. Jadi untuk bangun 1 ya, panjang kali lebar berarti ini 30 dikali 12. Ini juga yang di sini juga 30 kali 12. Untuk bangun kedua kita bisa cari 36 dikali 12 ya. Nah, untuk yang bangun ketiga ini persegi, berarti sama ini, nih sama.
Berarti 12 kali 12. Ini 144 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jelas sekali. Jadi sudah dibagi 60-nya menjadi dibagi 5 jadinya 12. 21 itu 2 kali ya, karena ada 2 bangunnya jadi dikali 2. Kemudian untuk luas kedua dapat 360, luas ketiga 144. Kemudian untuk totalnya tinggal dijumlah aja, dan di luas bangun huruf E itu adalah 1224 cm persegi. Soal selanjutnya, ini ada sebuah taman berbentuk persegi, terus di sekelilingnya akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 6 meter. Jika panjang sisi taman 30 meter, banyak lampu yang dipasang adalah, jadi kita harus membayangkan ya, suatu persegi itu mau dipasangi lampu, jadi yang merah-merah itu lampu, sisi tamannya itu 30 meter ya. Jadi sekarang kita harus cari keliling persegi dulu. Kita tahu kalau keliling persegi itu 4 kali sisi, berarti 4 kali 30, 120. Berarti untuk banyak lampu kita bisa membagi keliling taman dengan jarak yang mau dipasang dengan lampu, kan jaraknya 6 meter. Kita bagi 120 dengan 6, maka banyak lampu adalah 20 buah. Seperti itu anak-anak. Dan untuk soal berikutnya ada jajar genjang ya. Nah, di sini jajar genjangnya itu yang diketahui adalah luas, kemudian panjang PQ 18, panjang QU 9. Nah, yang ditanya adalah keliling. Kita tahu kalau keliling jajar genjang, itu PQ ditambah ini QR ditambah SR ditambah PS. Berarti kita harus tahu dulu panjang PS berapa ya. Caranya mencari, berarti kita harus membagi luas dengan tinggi. Jadi tingginya kan ini 9 QU-nya. Berarti kita bisa cari PS-nya. Kalau tingginya QU maka alasnya adalah PS. Kalau tingginya ST maka alasnya adalah PQ. Nah, karena kita nggak perlu mencari ST, kita hanya perlu mencari PS, berarti kita pakai QU ini aja. Ya, jadi di sini sudah jelas ya. Karena kita mau mencari keliling, jadi kita harus tahu berapa PS. Caranya ya, kita bagi 144 dengan 9, nanti hasilnya dapat 16. Nah, karena PS-nya sudah ketemu, maka PS dan QR kan sama-sama 16. Kemudian PQ sama dengan SR yaitu 18, tinggal dijumlah. Nanti kelilingnya hasilnya adalah 68 cm. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian untuk soal berikutnya ada belah ketupat, kelilingnya 52 cm dan panjang salah satu diagonalnya 24. Luas belah ketupat ABCD adalah, nah ini berhubungan dengan teorema Pitagoras. Kenapa Ibu bilang berhubungan dengan teorema Pitagoras? Pada video segitiga Ibu sudah jelaskan sedikit tentang teorema Pitagoras ya. Karena di sini yang diketahui adalah keliling belah ketupat. Kita tahu kalau belah ketupat itu sisinya adalah sisi miring dan keempatnya sisinya sama panjang. Maka kita harus cari dulu panjang sisinya, kemudian nanti kita akan gunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang diagonal yang lain. Oke, silakan kalian perhatikan pembahasannya. Jadi ini 52 dibagi 4, kita dapat AB, BC, CD, dan AD itu 13 ya. Kemudian untuk diagonalnya kan 24. Nah, 24 ini dibagi 2 sehingga nanti kita dapat untuk panjang sisi siku-siku itu adalah 12. Nah, untuk panjang sisi siku-siku yang lain, Ibu akan isi di sini huruf A kecil, dan itu kita harus cari. Caranya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di sini Ibu sudah gambar segitiga siku-siku, kemudian Ibu sudah isi huruf kecil, dan diketahui di sini rumus-rumusnya untuk mencari panjang A, panjang B, dan C, kita kan perlu A ya. Karena sudah diketahui sisi miring 13 yaitu C, kemudian B-nya 12, maka
Panjang A kita bisa cari seperti ini, nanti dapat hasilnya adalah 5. Kalau digambar seperti ini, Tara. Nah, kalian perhatikan, di sini sudah ada untuk panjang sisi siku-sikunya itu adalah 5, di sini juga 5. Kita bisa jumlah ini untuk mencari diagonal kedua. Berarti 5 ditambah 5 itu 10 dan diagonal satunya tadi 24. Maka kita bisa mencari luas belah ketupat dengan rumus diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jadi, luas belah ketupat adalah 120 cm persegi. Ini luasnya juga diketahui dan panjang salah satu diagonalnya 14, maka panjang diagonal yang lain. Nah, kita tahu rumus luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka diagonal 2 adalah berapa? Jadi kita boleh bagi dulu ya. Kita bagi dulu ini. 14 dibagi 2 kita bisa bagi dulu, itu kan 7 ya. Nah, berarti dapat 42 sama dengan 7 D atau diagonal kedua ya. Nah, nanti kita bisa cari diagonal kedua itu jadinya 42 dibagi 7. Maka diagonal kedua adalah 6 cm. Begitu anak-anak. Oke. Soal selanjutnya, hitunglah luas trapesium PQRS pada gambar di bawah ini. Nah, di sini sudah diberikan gambar. Baik, kita akan cari dulu. Pertama kita cari dulu apa? Panjang ini. Panjang ini belum diketahui ya kalau mau cari luas. Nah, PQ-nya 50. PQ 50, berarti kita harus cari ini ya, dengan Pitagoras. Oke, Pitagoras berarti ini A, ini 15C ya, ini 9. Berarti mencari A, rumusnya itu akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti ini C kuadrat 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Berarti ini 225 dikurang 81. Berarti ini akar 144. Berarti ini 12 cm. Berarti ini di sini panjangnya 12. Ini 12. Berarti kan 12 tambah 12 berarti 24. Nah, berarti SR kita bisa cari 50 dikurang 24. Berarti berapa itu? 26. Berarti ini panjangnya 26. Ya, berarti kita bisa cari nih sekarang luasnya. Ini 26. Kita bisa cari sekarang luas trapesium itu setengah kali A ditambah B dikali tinggi. Berarti setengah itu untuk A nya 26, ini 50, tingginya 9. 76 kali 9 ini. Oke, ini berarti 76 kali 9 684 dibagi 2. Berarti luasnya 342 cm persegi. Baik anak-anak, sekian dulu pemaparan materi dari Ibu. Semoga bisa membantu anak-anak. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, anak-anak, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Om Santih 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 Om. Matur suksema.